ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل تراء ومن فقري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما استد يطرق بإذن رب الخلق وضعني حبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه بدر في تمام محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصل على محمد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama yang senantiasa kami taati, yang terhormat pimpinan DMI Provinsi Banten yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, Pak Boy Tirta, yang sangat saya muliakan Ketua Takmir Masjid Bintaro Jaya Tangerang, yang sangat saya hormati pimpinan wilayah Dewan Masjid Provinsi Jawa Timur yang menyertai kami, yang sangat saya hormati segenap pimpinan daerah, pimpinan cabang dan pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mojokerto yang sangat berbahagia, Pak Lurah Pula, Bunda-Bunda BKN GMI Kabupaten Mojokerto yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap pada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan suri tauladan kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, pertama kami sangat berbahagia sekali berada di Masjid Bintaro Jaya Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan, yang sudah luar biasa disambut sekaligus ada acara khitanan. Mudah-mudahan dibarengi sholawat tadi, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kebahagiaan kami, kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan yang tidak boleh dilupakan karena ini adalah bagian dari hadus nikmah kami. Tidak serta-merta ujuk-ujuk bisa sampai di sini kalau kita tidak nyambung sana dengan beliau DPW DMI Provinsi Jawa Timur dengan DPW Tangerang, Banten. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami karena kami mempunyai tujuan yang pertama adalah silaturahim, di mana silaturahim ini adalah bagian dari anjuran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyampaikan, bersilaturahimlah, bersafarilah minal masjid ilal masjid, pasihu supaya kita sehat, urusanku supaya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini pula juga kami sampaikan bahwa kami mengajak pengurus ranting, pengurus kecamatan, pengurus kabupaten, bahkan didampingi pengurus wilayah Provinsi Jawa Timur dalam rangka ngaji bareng. Karena di Masjid Bintaro Jaya ini, Tangerang Selatan, itu ada masjid
nomor satu di bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Bagaimana masjid ini hingga mendapatkan legitimasi dari Dewan Masjid menjadi Masjid Pemberdayaan Ekonomi nomor satu di Indonesia. Tentunya kami akan ngaji di takmir masjid ini bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana pendistribusiannya, keuangan yang begitu luar biasa untuk kepentingan jamaah. Yang kedua, kami juga bersama-sama dengan teman-teman ini ngajak untuk membuka wacana baru. Studi kami mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi yang kami laksanakan di Malang, bahkan tingkat nasional yang kita sepakati di Masjid Bintaro Jaya ini. Tepuk tangan untuk Bintaro Jaya, luar biasa. Karena dengan adanya silaturahim ini kita berharap dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan hati kita terbuka untuk memakmurkan masjid di daerah kita masing-masing. Dan yang terakhir, kami berharap saudara-saudara kami gak usah banyak tanya. Terus karena ngaji apa kata dawuhnya beliau ini, itu yang kita rekam. Di samping waktu juga tidak memungkinkan. Atas nama pribadi dan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih atas kesediaan takmir Masjid Bintaro Jaya dalam menerima kami dan saudara-saudara kami. Apapun yang panjenengan suguhkan kepada kami hanya bisa mengucap jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan kebaikan panjenengan semua diijoli oleh Allah dengan ijolan umur panjang, sehat walafiat, rezekinya banyak dan berkah, keluarganya sakinah, dan anak-anak cucunya menjadi anak yang solih. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Ketua Pengurus Daerah DMI Kabupaten Mojokerto. Berikutnya sambutan dari Ketua DPW DMI Jawa Timur. Kepada beliau dipersilakan. Kadang memang cukup anaknya. Salam kami, tidak apa-apa Bu, biar bermain, karena masjid itu adalah tempat bermain anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Bintaro Jaya yang pada hari ini senyum-senyum juga, berarti kebahagiaan kami adalah kebahagiaan dirinya juga. Yang kedua, kami sampaikan kepada Sekretaris PWDNI Provinsi Banten, Mas Boy Tirta. Ini teman lama, teman diskusi terkait dengan bagaimana pengembangan masjid-masjid yang ada di Banten, juga masjid-masjid yang ada di Jawa Timur. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Nur Rahmat, MPD, MA, PhD, badannya gede, saya sebut PhD. Ini adalah kawan lama seperjuangan muharrik masjid yang membangun keseriusan bagaimana kita bisa mengembangkan masjid yang ada di Mojokerto. Saya di Jawa Timur juga mengembangkan masjid-masjid yang ada di Jawa Timur. Satu catatan penting bagi saya, kita sepakat bahwa fungsi pokok masjid adalah bahwa masjid itu tempat mendamaikan dan menyejukkan satu. Yang kedua, masjid adalah tempat yang bertempat berzikir.
yang ketiga adalah masjid tempat bermusyawarah terkait dengan pengembangan ekonomi. Kemudian saya merujuk kepada ADART Domisili Indonesia bahwa fungsi DM itu ada 3. Yang pertama pembinaan, yang kedua koordinasi, yang ketiga adalah pemberdayaan. Oleh karena itu kami mengawal DM di Kabupaten Mojokerto ini dalam hal pemberdayaan ekonomi keumatan yang dikembangkan oleh Pak JK Ketua Umum PPDI Pusat. Jadi kami ingin bahwa masjid-masjid yang ada di Mojokerto terutama itu bagaimana mengembangkan ekonomi kemasjidan dan bagaimana bisa mengadopsi studi tiru di Masjid Raya Bintaro Jaya ini, karena masjid ini sudah kami dengar cukup lama terkait dengan pemberdayaan ekonomi bisa memutar uang miliaran rupiah. Oleh karena itu kami sarankan kepada Ketua BPD DMI Kabupaten Mojokerto Ustadz Nur Rahmat agar supaya mencari ilmu di Masjid Raya Bintaro Jaya ini. Bagaimanapun juga karakter Masjid Raya Bintaro Jaya itu berbeda karakternya di masjid-masjid yang ada di Jawa Timur. Satu hal. Yang kedua, banyak masjid-masjid kita itu masih meminta-minta sumbangan. Nah, inilah nanti akan kita pecahkan bersama bagaimana kemandirian masjid itu terwujud. Oleh karena itu kami membawa rombongan hampir 100 orang Bapak untuk sinau mempelajari bagaimana kiat-kiat atau strategi-strategi yang diterapkan di Masjid Raya Bintaro Jaya ini agar supaya kami PDDI Jawa Timur dan PDDI Kabupaten Mojokerto bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua PWDMI Jawa Timur Ustadz Syihadi. Alhamdulillah. Acara berikutnya adalah penyerahan cenderamata Kiai Haji Nur Rahmat dan Ustadz Syihadi beserta Pak Prastowo dan Pak Irwan Pak Hedrul Monosari. Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan kami pagi ini ada 2 acara. Jadi nanti ada presentasi dari Pak Kras. Nanti di atas ada kita putarkan videonya. Ada videonya cukup menarik tentang Bang Infak. Nanti kita tanya jawab di ruang ibadah utama. Bersedia Bapak Ibu sekalian? Nggak usah buru-buru ke Bandung toh? Nah, ya, Aljabar juga bagus, tapi kita kayak BPJ dulu biar tanak ilmunya ya. Muhammad. Masya Allah, ini ada cenderamata segalanya, repot-repot sekali nih ya. Jadi kalau Mojokerto kan
ini ya, ibu kota mau cobain ya, bener ya? Ini bangsawan mau cobain semua nih ya, Masya Allah. Masya Allah. Ibu Triguana Tunggadewi. Atau ini cucu cicitnya Syekh Ali Kubro. Ya kami itu biasa ini ziarah Wali Songo juga nih. Jadi insya Allah sedikit-sedikit kita ulang. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti tadi saya belum diperkenalkan. Saya mau perkenalkan dulu dari pengurus dan pembina serta pengawas Yayasan MRBJ Tangsel, MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya. Pertama ada Pak Marjana. Nah, Pak Marjana, silakan berdiri Pak. Beliau adalah pembina yayasan. Kemudian ada Pak Prastowo, Pak Buyandi. Nah, beliau adalah Ketua Pengawas Yayasan. Ya. Kemudian ada Pak Prastowo. Nah, silakan. Pak Prastowo ini adalah Ketua Pengurus Yayasan MRBJ Tangsel. Berikutnya ada Bendahara Yayasan Bapak Firdaus. Pak Firdaus. Berikutnya ada Pak Irwan. Pak Irwan adalah Ketua Digital Fundraising dan Wakaf. Kemudian ada Mas Khalid Hatta. Beliau itu adalah Ketua Pilar Dakwah. Bahwa di MRBJ sekalian ini, Bapak Ibu sekalian itu sebulan itu 66 kali kajian. Kita punya 120 guru. Kajiannya ba'da subuh dan ba'da maghrib dari Senin sampai Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad ya. Itu ba'da subuh dan ba'da maghrib. Nah ini beliau yang mengatur nih gurundanya. Dari Ustadz Abdul Somad, ada Habib Novel dari Solo, ada Habib Soleh Al-Jufri dari Solo, dan banyak lagi. Habib Taufik yang dari Pasuruan, insya Allah pernah datang ke sini. Habib Jindar itu sudah beri kajian setiap bulan. Jadi anchornya adalah memang dari dakwah. Baik, bisa santai ya Bapak Ibu sekalian, nggak perlu buru-buru ya. Tapi tempatnya ini yang perlu diatur ya. Jadi ini ada presentasi dari sambutan dan presentasi dari Pak Pras selaku Ketua Yayasan MRBJ Tangsel. Nanti ada presentasi, kemudian di atas kami siapkan video dan nanti ada sedikit makan siang. Sarapan pagi ya, itu sudah dibawa ke atas tuh ada nasi uduk khas Bintaro. Ada pisang goreng, ada pisang olehnya. Dari sahabat infak ini nanti itu adalah yang nanti akan dipresentasikan oleh Pak Pras dan ada videonya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi dari yang sambutan tadi Ustadz Suhadi dan Kiai Haji Nur Rahmat itu kan ingin belajar ngasuh ngawruh. Saya itu orang Jawa jadi lupa nih. Ngasuh kawruh ya. Itu tentang Bank Infak nanti, tentang pemberdayaan ekonomi umat. Alhamdulillah itu sekarang udah 4,2 miliar yang sudah bergulir. Dana abadinya Endowment Fund itu udah 1,2 miliar. Nah, berikutnya kami persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Prastowo. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT. Suatu kehormatan kita semua dapat rahmat, dapat nikmat sehat, lancar perjalanan. Kehormatan bagi kami rombongan dari Mojokerto didampingi oleh Pak Suhadi LBW, dipimpin Kiai Haji Nur Rahmat, dan di kolek ini
Pak Boy Tirta ini udah kayak jamaah kita nih Pak, karena beliau sering sekali beliau di BW Banten. Alhamdulillah waktu itu malah kita ditemukan juga di MI di Kepulauan Riau sama beliau juga. Jadi ini yang inline dengan misinya PBJ juga, kita pengen menjalin masjid-masjid, yang saya sampaikan di presentasi kami gitu. Karena jangan sampai kita hanya berjamaah di sholat fardu atau di ibadah mahdoh saja di masjid gitu, tapi semua aspek kehidupan kita kalau saya jauh berjamaah itu derajatnya mungkin 27 kali juga insya Allah gitu. Nah sehingga nanti beberapa hal ini akan mewarnai juga bagaimana PBJ menggulirkan 5 pilar fungsi masjid. Saya mungkin akan turun Pak, biar saya bisa lihat sedikit slide ya. Pak lupa juga selawat dan salam, selawat dan salam pada junjungan Nabi Agung, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kalau kita juga mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin. Jadi kita perkenalkan, nanti mohon maaf tadi Pak Dodi sudah menginfokan kita akan tanya jawab lebih leluasa di atas nanti, karena kebetulan ini tempatnya mohon maaf akad ini penuh. Kita punya namanya Kreatif Hub, zona muamalah itu dipakai untuk bimbingan belajar. Kita kartu adik-adik kita, anak kita coba untuk sekolah, jadi kita nggak bisa bermitra begitu, sehingga ini kita berbagi. Ini ada juga Yayasan Al-Fatih yang bersama dengan FBJ. Tadi barusan ada 30 anak di Kitanan. Terus nanti kita akan formalitas untuk kerjasama. Jadi ini waktunya kita atur sebenarnya, mudah-mudahan tidak tetap bisa nyaman. Amin. Baik, waktunya singkat, kita coba saya ringkas. FRBJ ini mungkin tadi seperti Pak sudah disampaikan juga bahwa masjid itu macam-macam backgroundnya. Ada masjid wakaf keluarga, ada masjid karena dari pengembang, ada masjid karena di komplek perumahan, ada dari perkantoran dan sebagainya. Kebetulan FBJ ini masjid di kompleks perumahan yang dulu didevelop oleh pengembang. Diresmikan tahun 97. Namun baru dikelola oleh jamaah tahun 2017. Ya, kita bawa yayasan, jadi kurang lebih 6 tahun yang lalu. Sehingga kita punya punya yayasan, sehingga kita punya fleksibilitas, punya otonomi untuk mengelola baik aspek dakwahnya, aspek baitul malnya dan seterusnya. Kurang lebih masjid ini 5.000 meter persegi, relatif mau besar atau kecil gitu ya, tergantung kegiatannya sebetulnya. Kalau masjid tidak banyak kegiatan, 5.000 mungkin terlalu besar karena butuh maintenance juga. Tapi kalau masjid pengen punya sekolah, pengen punya kegiatan macam, tapi 5.000 terlalu kecil, mintanya 2 hektar. Sehingga apa yang dilakukan FRBJ adalah kita berkolaborasi, kita berjamaah. Nah ini alhamdulillah nih, dari Mojokerto datang ke sini, ayo kita bangun kolaborasi. Karena kami sudah melalui Pak Boy Tirta juga connect mulai dari Aceh, Universitas Sahkuala hadir ke sini untuk bagaimana kita kolaborasi, bagaimana masjid kampus bisa berkolaborasi sama kita. Dari Papua, dari Sorong, Pak Boy hadir juga ke sini waktu itu. Jadi kita pengen dari Aceh sampai Papua ini kita rajut konektivitasnya ini. Next slide ya. Jadi masjidnya ini mungkin kelas medium gitu ya. 2.500 sholat kita atur pada waktu sholat Jumat. Sholat hari biasa, jamaah, subuh dan sebagainya mungkin sekitar 300-an gitu. Ada 8 sampai 10 saf sholat subuh, zuhur, asar, maghrib diselingi dengan tadi kajian tadi. Next slide. Secara fungsi masjid kita pengen 5 pilar ini kita kembangkan. Jadi masjid tidak hanya untuk ibadah mahdoh sholat saja bersama, tapi juga bisa untuk baitul dakwah. Kita ada 60 sampai 66 kajian tiap bulan dengan para guru-guru kami. Terus ada baitul Quran dan baitul tarbiyah. Kami Senin sampai Jumat ada TPQ, Taman Pembelajaran Quran. Ada 800 santri, ada 80 guru mengajar mereka anak SD sampai dengan SMP. Biasanya hijab hijau ini kita bikinkan karena kita nggak punya kelas khusus, kita bagi-bagi di sini. Itu pada asar sampai maghrib, yang SMP pada maghrib sampai dengan pada isya. Itu tiap Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad ada juga forum halaqah, ada 700 santri juga.
Jadi ini tadi kita nunggu nggak bisa pakai atas langsung karena jam 8 sampai jam setengah 11 dipakai untuk formal wakoman. Ada kisaran 700-an. Jadi ini pintar-pintarnya kita pakai mengatur waktu dan ruang. Terus Baitul Quran, kita punya juga rumah tahfiz kapasitas 24 santri. Tidak di lokasi sini karena area ini nggak cukup, sehingga kita agak 2,5 kilo dari sini. Ada rumah tahfiz, sana sudah satu periode lulus, sekarang kita udah masuk lagi 24 lagi untuk belajar menghafal Quran. Kami punya KBTK, di belakang ini ada KBTK Islam, punya 3 kelas playgroup, TKA, TKB, baru berjalan 2 tahun. Kami udah dapat akreditasi B. Cuma sekarang orang tua minta kalau bisa kelas di double. Ini yang pusing kami karena nggak punya ruang lagi. Ini yang lagi kita programkan. Minta kelas TKA-nya 2 kelas, minta TKB juga 2 kelas. Sementara kami tahun depan harus membangun SD. Mereka tetap minta STK kemana Pak? Minta SD juga. Jadi pengurus, pembina dan pengawas kita di sini menghimpun dana dan mencari tempat untuk bangun SD itu. Terus Baitul Mal, kebetulan kami punya izin las tahap kota. Tahun ini habis kita mau fokus kalau bisa menjadi las nasional supaya lebih fleksibel. Kita kerjasama dengan antar provinsi, menggalang dana juga bisa lebih fleksibel, enggak hanya di Tangsel, tapi bisa keluar dari Tangsel. Karena MLBJ TV itu mengcover, kami punya MLBJ TV yang di-upload di channel YouTube itu kurang lebih 620.000 subscriber. Itu sebar 30% di luar negeri, 70% di nasional. Jadi itu ada di Hong Kong, ada di Malaysia, Brunei, di Timur Tengah, di Amerika, viewersnya. Nah ini bagian dari dakwah. Jadi waktu pandemi dulu tuh masjid kosong, sedikit sekali. Kita hanya sholat di teras gitu dan karena waktu itu ada larangan pemerintah yang kita coba taati. Tapi dakwahnya tetap. Jadi kita coba dakwah jadi bisa dilihat dari channel. Baitul Muamalah ini menjadi satu langkah kami, ini baru berjalan kurang lebih 2,5 tahun untuk supaya kita bisa mandiri. Memang kita masih ada kota amal, kota rencana masih ada. Namun kita alhamdulillah ini udah mulai profit. Tahun lalu 2022 udah bisa berkirim kontribusi 700 juta net. 2 juta net. Karena turnovernya kurang lebih hampir 3,5 miliar. Jadi itu udah potong untuk bayar karyawan, untuk bayar listrik, untuk diasumsikan untuk nyewa. Jadi di PNL-nya meskipun ini punya sendiri tapi harus dihitung bahwa tuh dia seorang nyewa, dia bayar listrik, dia bayar gaji karyawan. Karena kami punya kafe dan barista, kami punya fresh mart, kurang lebih ada 5 karyawan, terus ada food court, ini jamaah bagi hasil 80-20. Nanti kalau Bapak Ibu keluar ruangan sini, di sebelah sana itu ada zona, kita sebutnya zona muamalah. Dan kami juga pengen menggalang dengan pesantren-pesantren, produk pesantren, karena ada beberapa pesantren mandiri itu punya produksi domba, produksi sapi. Kita serap, waktu korban kemarin kita serap dari mereka. Jadi supaya ekosistem kuah Islamnya itu terjadi. Sebelum-sebelumnya kami beli dari RPH, udah gampang, RPH udah profesional, gak ada gampang. Kalau kemarin kita pembelajaran, Ustadz Salman punya sapi berapa, kita coba serap. Akhirnya kemarin kita bisa 33 sapi, terus domba pakai berapa kakak produktif. Kita kembangkan dari kecil, yang harganya masih jutaan, terus 7 bulan kemudian beratnya udah nyampe 30 kilo, kita jual dengan harga 3 jutaan. Itu marginnya 30%, naik nilainya. Sehingga kemarin kita sembelih domba itu dalam program wakaf ini kurang lebih 100 domba. Ini soalnya contoh kegiatan kita bermuamalah. Next slide. Ini sedikit organisasi. Nanti kalau nanti Bapak Ibu mau bertanya nanti di lantai atas mungkin kita bisa jelaskan lebih banyak. Jadi ada pembina, pengawas, dan pengawas terus ada struktur masyarakat. Baiklah. Ya, ini tadi next slide. Skip ya. Ini kira-kira foto-foto kegiatan. Jadi jamaah, kadang-kadang kita juga mengadakan Maulid Nabi, mengundang para ulama, habaib dan asatidz dari sana yang di jalan itu pada waktu kita sholat Id. Next slide.
Baitul Dakwah. Ya, jadi kita diperkuat oleh digital MRBC TV ini untuk dakwahnya nggak cuma ada di sini. Di sini mungkin viewersnya mungkin 300-400 yang duduk di masjid, tapi yang di rumah ibu-ibu yang nggak ke masjid atau yang di luar kota bisa melihat. Bahkan ada beberapa masjid tertentu buka channel aja, Pak. Jadi dia cuma akses internet, pasang proyektor, udah lobar, lobar tapi ngaji. Apa yang ngaji bareng tapi ngambil lewat YouTube. Relate dengan punya MRBC dari Jemaah tadi. Next slide. Ini sebagian. Kami punya kurang lebih 120 guru yang kita bergulirkan. Ya, ada yang dapat tiap bulan sekali, ada yang dapat 2 bulan sekali untuk memberikan kajian majelis ilmu di Pakatu pada subuh, Pakatu pada maghrib. Kemudian kemarin kita undang beliau-beliau untuk alhamdulillah. Next. Ini kegiatan dakwah Ustaz Somad. Baitul Quran seperti disampaikan tadi ada santri sekarang udah 800, ini data lama. Terus ini paling kiri itu adalah KPTK, TK MRBC, tengah itu Forum Halaqah, yang paling kanan adalah Rumah Tafiz. Next slide. Baitul Mal. Pak, ini file lama ya? Karena file ini ya? Iya, file lama, bisa coba file-nya ya? Saya udah pernah sebentar. Kenapa begini? Ya, file lama. File nanti saya kopi. File saya tidak berfile. Oke. Ya, di kegiatan di Baitul Mal ini, kami mustahil kami itu kita data, Pak, kita survei. Sebelum sharing pengalaman aja. Bukan kita nggak percaya RT, RW dan sebagainya. Kami awalnya memang dapat data dari mereka, penduduk sekitar. Di luar komplek ini kan sebenarnya masalah-masalah penduduk sempat yang lama gitu ya. Kita data seperti 3.800 kami punya. Tapi ternyata pada waktu kami bagi daging kurban itu ada satu keluarga kurang bawa 5 kantong. Tapi pada asal masih ada nunggu lagi kurang lebih 30-40 orang daging udah habis. Jadi kita tertrigger akhirnya, ini apa yang terjadi? Hari kita data, ternyata waktu kita data itu di rumah itu didaftarkan bisa 3 orang, 4 orang. Anak yang udah besar, orang tuanya dan sebagainya, kan nggak adil jadinya. Akhirnya apa? Kami lakukan survei, kami belajar dari apa, kita survei. Kita punya 3 lembar pertanyaan untuk memverifikasi bahwa mereka memang mustahik. Mereka memang punya klasifikasi mustahik. Jangan sampai di rumahnya dia ada mobil atau mungkin ada sepeda motor yang ini dan sebagainya, rumahnya bagus, ubinnya keren, tapi masih daftar sebagai mustahik karena dekat dengan RT-nya. Jadi kami survei dari 3.800, ternyata kami dapat 2.200. Terus kami kasih kartu. Jadi kartu itu datang ke masjid, di scan, itu kita tahu rumahnya di mana, foto rumahnya, foto yang bersangkutan, KTP-nya, nomor KTP dan sebagainya lengkap. Nah, berdasarkan itu akhirnya kita lebih disiplin. Dan tiap tahun 2 tahun kita verifikasi. Jadi ada di database kami. Jadi mereka lokasinya di mana, sebarannya itu ada di mana, 2000 ada di tiap kecamatan, ada 42 RT. Ini yang menjadi basis kami untuk supaya insya Allah lebih amanah karena kami verifikasi. Terus untuk pengolahan Baitul Mal, next slide. Itu sumbernya. Ya. Jadi kita tetap masih dari pusat dari wakif untuk wakaf, donatur jamaah yang reguler, dari korporasi juga. Kadang-kadang mereka punya program CSR atau kalau bank syariah biasanya punya dana kebajikan. Juga ada dari usaha tadi sampaikan, malah itu profitnya adalah balik ke masjid. Nah, di internal kami bangun ada kita punya sistem, punya SOP, punya aplikasi, laporannya transparan dan sebagainya supaya mudah diaudit.
Kami udah 3 tahun ini diaudit oleh AKP, Akuntan Publik. Jadi KAP, Kantor Akuntan Publik. Terus tahun ini itu tahun lalu juga oleh auditor syariah dari Kementerian Agama juga. Jadi audit. Ya. Ini yang muamalah yang kelihatan di luar tadi ya. Ini yang mensupport juga untuk persoalan masjid. Next slide-nya. Nah, jumlah muamalah ini karena kita buka sampai jam 9, itu menjadi melting point. Jadi jamaah yang tadinya sebelum ada jumlah muamalah itu habis sholat isya pulang, atau habis sholat fardu biasa terus pulang. Tapi begitu kita punya lokasi, di situ ada kafe, ada food court, ada berkumpul paling tidak sebagian, ngobrol. Kalau kadang-kadang mereka punya peluang bisnis antar jamaah, atau kadang-kadang warga sekitar kompleks itu kalau rapat RT itu bisa ke tempat masjid karena disediain makanan ada dan sebagainya, lebih praktis. Jadi akhirnya kita berusaha masjid itu menjadi satu tempat yang nyaman supaya jamaah itu terasa. Ini Ustadz habis kasih kajian pada maghrib, setelah sholat isya masih ada jamaah yang lain pengen diskusi lebih lanjut ya di kafe akhirnya. Itu jadi satu tempat matching point. Next slide. Nah selain itu kami kembangkan juga di masjid itu ramah lingkungan. Jadi para sebenarnya ada slide yang baru Pak Dodi ya, Pamifak itu saat kita nggak jelaskan di sini ya. Kita punya tadi Pak Dodi sudah sampaikan tahun 2019 sebelum pandemi kami melakukan gerakan Pamifak untuk mendanai kordasan, jadi tanpa riba, kordulasan, jadi hanya mengembalikan pokoknya, jadi pinjaman yang modal kerja. Kenapa kok kita nggak kasih giveaway? Kita punya program yang untuk memberikan charity, program charity, tas sembako, tas uang, ada juga. Tapi lain berikutnya adalah pinjaman modal kerja. Karena mereka toh di luar itu ternyata sudah digarap oleh rentenir, oleh pinjol dan sebagainya, yang bunganya 40%. Masjid hadir untuk memberikan pilihan. Kami berikan pinjaman mulai dari 500.000 sampai 3 juta tanpa bunga, diangsur tiap pekan. Nah ini tahun 2019 kami mulai UMKM ibu-ibu, 99,5% itu ibu-ibu. Gak tau kalau ibu, kalau bapak mungkin untuk beli rokok kali ya. Kalau ibu itu usahanya lebih disiplin, lebih tertib, lebih apa ya, lebih rapi gitu. Itu 22 ibu-ibu awalnya, 22 ibu-ibu. Sekarang udah hampir 1.500 UMKM. Mulainya 11 juta bu modalnya bu. Sekarang udah 1,5 miliar, tapi perputarannya 4 miliar. Ya, 4 miliar. Jadi dan itu dana abadi. Karena pun dipinjamkan, dibalikin lagi, dipinjamkan lagi, dibalikin lagi. Jadi untuk kembalian kita kasih yang pihak yang lain yang untuk dia manfaatkan. Mulai dari 500 itu sekarang sampai ada 3 juta. Usahanya macam-macam, ada yang kuliner, makanan dan sebagainya. Mohon maaf tadi box nanti tadi yang nasi uduk itu dari mereka. Tapi kita kurasi Pak, kita kurasi. Jadi pada waktu kita cek sebelum simulakan makanan itu kita cek makanannya apakah cukup layak enggak. Kalau enggak kita ajarkan, kita undang chef untuk ngajarin mereka masak untuk makanan. Sehingga pada Ramadan itu kita ada 3 kali meal. Itu ambil dari mereka. MRJ ini kalau Ramadan buka puasa itu tiap hari ngasih 600 box. Itu 400 ambil dari mereka. Terus yang 200 ambil dari food court yang di MRBC kita bagi. Jadi mereka kita kasih pasar juga. Kalau hari Jumat ada nasi berkah itu ambil dari mereka juga. Cuma kita minta nggak boleh pakai styrofoam ya. Styrofoam susah dicerna oleh tanah. Jadi harus ganti. Wah mahal belum siap. Masjid suplai dulu. Kita siapin Pak kertas boxnya sampai mereka nanti siap. Terus saya jual sayur tapi saya sudah susah, gerobaknya udah royal dan kami punya program gerobak berkah. Kami udah hampir 150 kita bagi mereka gratis. Tapi kita survei juga, mereka punya usaha, mereka serius dan jadi pembinaannya di saya modal tadi. Aman.
Jadi kita buat mereka nanti di atas saya ada slide yang saya akan simulasikan bagaimana saya akan bandingkan antara program gerakan bank infak yang kami lakukan di MRBJ bandingkan dengan pinjol. Dalam waktu 3 pekan atau 3 minggu mereka bisa saving sampai 500.000 untuk pinjaman 500.000, bayangkan kan? Jadi mereka itu pinjam, kalau pinjol itu 500.000 diterima hanya 450 karena 50 dari potong duluan biar administrasi. Terus tiap hari mereka harus ngangsur 30.000 tiap hari. Itu sampai hari ke-24 sehingga kurang lebih dia mengembalikan 650.000. Jadi 650.000 itu dibagi dia terima 450. Ada 200.000 itu kurang bunganya kurang lebih 20% per bulan. Kalau MRBJ angsurannya per pekan dan mereka harus punya majelis taklim. Jadi ada unsur pendidikannya supaya ada spiritualitasnya terbangun juga. Nah, pada waktu mereka ada ikut majelis taklim di masjid mereka masing-masing, dekat-dekat rumah mereka, jadi nggak harus kesini. Kesini juga boleh, tapi kalau terlalu jauh dari mereka. Jadi kami punya tim namanya surveyor itu untuk datang melakukan collection, penagihan seminggu sekali. Jadi kalau mereka misalnya pinjam 500.000, 50.000, paling 50.000 per minggu 50.000, jadi 10 kali bukan lunas. Nanti kita evaluasi apakah layak naik dari 1 juta atau tetap cuma 1.000. Nah ini kita putar terus sampai nanti suatu ketika kita berharap yang tadinya kelas mustahik suatu ketika dari muzaki udah membayar zakat supaya rukun Islamnya itu lengkap. Karena rukun Islamnya kan membayar zakat kan, bukan menerima zakat. Dari inilah salah satu objektif. Nanti data saya kami simulasikan, kita lihat benar-benar real cost-nya berapa benefitnya. Sehingga insya Allah mereka punya saving, bisa nyekolahkan anaknya, bisa memberikan gizi lebih baik pada anak-anaknya. Sehingga generasi berikutnya akan lebih baik. Ini yang gerakan bank infak. Nah ini kembali ke Eko tadi. Next slide. Nah kami juga punya solar panel di atas sini. Ini kita saving 40%. Jadi cuman ke PLN kita hanya setiap hari aja ya, untuk mengkompensasi dari PLN. Terus gerakan sedekah sempah ini hari akad harusnya ada. Kita ngumpulin sampah plastik, karton, kardus, sampah elektronik. Jadi kita pengen menularkan gitu bahwa kita umat Islam sebut kalimat arti itu apa menerjemahkannya? Bagaimana merawat bumi? Tadi sampah-sampah ini kalau nggak dikelola kan jadi merusak bumi. Nah sehingga kita pilah-pilah sama-sama warna organiknya, waktu plastik dan sebagainya. Dan ada nilai ekonomisnya karena ada pengepul datang. Nah hasil dari nilai ekonomisnya masuk ke masjid. Jadi jamaah-jamaah datang bawa sampah, pulang bawa berkah. Kan sampah itu ada nilainya, ini tagline-nya. Terus ada penghijauan juga kami tata, ada banyak tanaman untuk supaya teduh juga kalau siang hari. Dan kalau pagi itu banyak burung-burung pada datang. Pada syukur itu ada kutilang, ada murai dan sebagainya. Konon katanya kicuan mereka itu jadi zikirnya mereka gitu ya. Saya nggak paham tapi itulah yang sehingga diajarkan antara guru kami. Jadi pada subuh mereka juga zikir juga. Di antara pohon-pohon itu mereka berkicau. Jadi nah ini yang kita kelola. Nah sumur resapan, air hujan, alhamdulillah, syukurlah kemarin MRBJ dapat hujan. Agak lama, biasanya cuma gerimis kecil-kecil, kemarin agak lama jadi basah. Nah ini air itu tertampung, kita kembalikan ke tanah. Meskipun MRBJ itu tanahnya dikelilingi oleh sungai, gitu. Kita tinggal buang ke sungai sudah selesai. Tapi kita nggak pernah tahu orang-orang rumahnya dihilir. Kalau kebanjiran, kalau hujannya malam hari, kita mungkin tidurnya di sini nggak banjir loh, karena masuk ke sungai semua. Tapi yang sana jam 12 malam dia bangun karena apa? Airnya masuk ke rumah mereka. Nah ini saya nggak tahu apa, jangan-jangan nanti kita digolongkan zolim juga. Karena MRBJ kontribusi 5.000 meter. Artinya hujan turun di atas 50 meter, terus masuk ke sungai langsung gitu. Yang dihilir sana bagian kita nggak tahu dampaknya, tapi yang dihilir sana. Nah sehingga kita coba bikin surat telekan supaya air itu masuk ke tanah, menyatu sama air bawah tanah. Jadi nggak langsung setelah masuk ke sungai sebagian. Karena itu bagian dari ikhtiar kita untuk mengurangi itu. Ini
partner kami, ada BRI, ada Depok, ada rumah sakit, ada perbankan syariah, dan lain-lain. Ini kita kerjasama menjalin. Nah, intinya adalah solonya adalah utamanya antara masjid. Ayo kita bikin link, bikin konektivitas antar masjid. Terus kerjasama juga lembaga-lembaga lain, apa itu perbankan, rumah sakit. Kita masa ini kebetulan ada lembaga filantropis sosial. Kita bikin kerjasama. Sebelum-sebelumnya kami dengan rumah sakit. Kita masa juga ada program kerjasama semacam itu dengan POS dan lain-lain. Next slide. Oke, mungkin ini slide terakhir. Mungkin nanti kalau kita pindah ke atas, kita bisa tanya jawab. Sudah siap di atas. Sudah siap. Kita lihat video, sekalian tanya jawab ya. Dan ada sarapannya atau nasi uduknya, ada gorengannya nanti sudah disiapkan di atas juga. Mohon Kita pindah ke atas sekalian. Karena dari Al-Fatih akan bijinya di 500, dapatnya 1,5. Wah, ini 6,5 gitu. Sehari 30.000. Ya, mesti kita selesaikan nih masalah mesti kita dikis pinjaman modal gini nih 500.000 pinjamannya, terimanya dari 30.000 mesti kembalinya 6,5 berapa bulan? 4 hari. 24 hari. Zolim itu, ini zolim benar-benar.
Baik, ada satu video lagi Bapak Ibu sekalian, tapi ini Pak Pras akan menjelaskan dari hitung-hitungannya ya, antara seandainya pakai dana core itu adalah meminjam tanpa ada tambahan bunga atau margin dibandingkan kalau ada dari bank keliling atau rentenir ya, pasti lebih mahal tentunya. Oh ini nggak ada bunganya kok ini, gitu ya. Tapi dari mana dananya? Itu dari infak jamaah, dari korporasi, dari perusahaan-perusahaan gitu ya. Nanti Pak Pras akan jelaskan. Jadi sebagai informasi yang tadi saya sudah sampaikan, ada sekitar dana yang sudah manfaat dari 11 juta menjadi 4,2 miliar ya dalam waktu 3,5 tahun atau 4 tahun dari 11 sahabat infak atau ibu-ibu tadi yang kelompok taklim yang kita istilahkan kelompok taklim, sekarang sekitar 1.500-an ibu-ibu ya. Taklimnya kelompok taklim berapa ya Pak ya? 600-an ya Pak ya? 670 kalau nggak salah. Jadi model bisnisnya ini adalah kayak Grameen Bank yang di Bangladesh, Profesor Muhammad Yunus ya. Tapi kan dapat bunga dia karena dibayarkan. Kalau ini si sahabat infaknya ibu tidak perlu bayar bunga. Ya. Terus biaya operasional dari mana? Biaya operasional kan ada dari surveyor ya yang melakukan survei untuk dicek dulu apakah layak atau nggak dapat pinjaman ataupun waktu collection ya setiap pekannya itu diambil dari zakat. Kan ada 8 asnaf, salah satunya itu yang kita peroleh itu yang digunakan. Dan siapa Pak Pras? Nah ini tadi sebelum video ini Pak Pras mau jelaskan hitungan pemberdayaan ekonomi umat yang kita belajar bersama-sama. Mohon izin seperti sedikit. Alhamdulillah. Jadi melengkapi yang tadi pesan di bawah, ini adalah siklus pemberdayaan ekonomi. Jadi inputnya mustahik, kalau bisa nanti ke depan itu sudah jadi pusat. Prosesnya adalah menggunakan gerakan bank infak. Jadi kita memberikan modal kerja, koordinasi, hanya memberikan pokoknya. Tentunya supaya mereka amanah dan sebagainya kita survei. Mereka serius nggak punya usaha itu. Dan tadi saya sampaikan ibu-ibu ya, 99,5 adalah ibu-ibu. Terus kita survei, kita lihat berapa lama usahanya apa dan sebagainya. Dan kita minta mereka nggak punya utang ke pinjol, nggak minta utang. Kalau enggak nanti dapat dari mesin untuk bayar utang pinjol. Akhirnya gantian utang ke mesin. Jadi kita menyelesaikan masalah. Jadi kalau mereka punya utang, kita anggap mereka gorimin selesaikan dengan zakat. Jadi jangan kasih modal kerja, selesaikan dulu. Kita bersihkan supaya mereka benar-benar fokus konsentrasi memang mereka mau punya usaha itu menjadi modal kerjanya mereka. Jadi itu pentingnya survei. Terus nanti mereka ada akad pinjaman dulu. Jadi mereka kita hadirkan ke masjid. Biasanya satu batch itu 300-an orang gitu ya, gitu ya. Nanti ada intinya ikrar akadnya, akad pinjamannya. Dan itu bukan akad dengan pengurus, bukan dengan pembina, akad sama Allah langsung. Karena itu preambulnya ada bahwa kami dan sebagainya, kita kutip lain dan sebagainya. Jadi mereka tuh bertransaksi sama Allah dan harus dikembalikan, kalau enggak ya ada konsekuensinya di Quran. Jadi mereka benar-benar kita ikat, mereka tuh adalah ini pinjaman kembali. Jadi bukan masjid nggak memberikan santunan yang lain, ada sembako atau berupa uang dan sebagainya yang kita ada, tapi ini memang didesain untuk modal kerja. Jadi ada unsur edukasinya, harus balik ini. Dan alhamdulillah NPL-nya hampir nol. Artinya ternyata ibu-ibu itu disiplin, tertib. Karena juga ada unsur tanggung renteng. Jadi kalau ibu-ibu mau berlima atau bertujuh, satu biasanya gini, saya kok hari ini belum siap ya, boleh ditanya enggak? Bilang ke koordinatornya, ketuanya. Tapi jadi koordinatornya nanya ke anggota yang lain, sampai ada dana cukup dan sebagainya itu tangani dulu. Ke masjid harus komplit. Jadi kalau kami datang menagih untuk satu, kita biasanya mereka kelompok-kelompok itu kita kasih nama. Misalnya namanya amanah, namanya apa dan sebagainya ya, nama-nama Islam itu. Ini 7 orang harus 7 kali surat ke masjidnya. Bahwa yang bayar di situ baru 6
senam yang lain itu malam dulu, jadi kita harus 5 atau 7. Mungkin mereka kan balikannya hari Ahad, saya Selasa ya antara mereka. Jadi itu namanya tahun renteng. Nah, terus berikutnya adalah pembinaan. Nah, pembinaannya ini adalah tanggung kopi sendiri. Kalau mereka misalnya jualan baju, jahit dan sebagainya, kadang-kadang kita undang pengusaha baju. Pernah kita undang artis tuh di Minati, suruh mereka sharing. Kalau milih bahan itu seperti apa, padan warna seperti apa, jahitan yang rapi itu bagaimana caranya supaya apa? Supaya bajunya laku dengan harga lebih tinggi. Karena berarti untungnya lebih tinggi. Jadi kalau jahitannya asal dan sebagainya ya mungkin nggak kayak dihargai oleh pembeli murah. Jadi ada pembinaannya. Kalau kuliner tadi kita serap, kita kasih pasar. Bahkan ada yang kita sebutnya mereka itu sahabat Bang Infak yang pinjam-pinjam itu. Ada yang cuma bikin keripik, peyek, hanya bikin peyek saja. Itu udah dia pinjamannya 2,5 juta. Itu udah nolak-nolak. Kalau kemarin Ramadan saya pesan mendekati akhir raya, udah nggak terima. Udah kebanyakan order. Jadi sampai seperti itu. Terus mereka kadang-kadang jualan di antara teman sendiri. Karena ada yang jualan nasi uduk, peyeknya ngambil dari saya aja. Jadi di antara mereka itu saya bertransaksi. Sehingga mereka menjadi satu komunitas yang saling menolong. Jadi kalau mereka belum, oke kita evaluasi. Ada masalah apa? Yang evaluasi apa? Sambil nagih kita ngobrol. Ada masalah apa? Tadi akhirnya ketemuan berbeda rusak, sehingga dia bisa jualan sayur ke komplek-komplek lagi. Ini kita catat, kita lihat, kita foto dan sebagainya. Nanti kita verifikasi pada waktu kita bikin program Gerobak Berkah, mereka kita kasih gratis untuk mereka supaya mereka punya modal. Nah, jadi ceritanya adalah bebas riba, omsetnya naik, sedikit naik. Terus kita pembinaannya adalah untuk meningkatkan kualitasnya produk, packaging dan sebagainya. Mereka udah menggunakan menggunakan WA, menggunakan Instagram dan sebagainya untuk jualan. Jadi kadang-kadang order pakai WA udah dikirim dan sebagainya. Meskipun mereka kelasnya mustahik, tapi mereka udah mengadopsi itu sebagian. Iya, eco-friendly tadi yang kamu sampaikan ya. Kita mengedukasi mereka juga. Kita nggak mau pakai styrofoam, nggak ada makanan cuma mereka datang ke masjid itu pakai styrofoam. Salah satu contoh. Jadi harus kita push. Kalau enggak ya kita kasih orang lain ordernya. Terus kolaborasi. Jadi kolaborasi ini apakah menjadi tiba kita? Enggak juga. Dulu Pak Irwan tahun 2 tahun lalu ngajak mereka perwakilan ngajak piknik Pak, tak hanya ibu-ibu itu per kelompok itu 2 orang gitu ya. Waktu datang pertama ini yang Inggrisnya itu ya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi di antara mereka yang deket lah, gedungnya sama, gedungnya deketan gitu ya. Begitu pulang dari Anyar, mereka udah bercampur Pak, udah warna, gedungnya udah rame-rame tadian, yang pink semua, yang putih-putih semua, yang biru-biru semua. Begitu pulang, itu ada pink, biru ketemu, karena mereka ngobrol-ngobrol ketemu tadi, kamu totalnya tuh jualan sembako, ya udah aku beli dari kamu aja. Oh, kamu jualan ini dan sebagainya. Jadi mereka antar mereka itu tertransaksi, ada menyenangkan nih. Jadi antar umat sendiri udah berkolaborasi. Next slide lagi. Tadi saya pengen tunjukkan tadi, tunjukin Pak ini ekonominya. Kalau kan ini kasus pinjaman 500.000. Jadi waktu dia pinjam 500.000, itu langsung dia dipotong hari pertama itu sendiri dia terima cuma 450, jadi dia mau balikan 50.000 dua kali. Terus hari berikutnya 30.000. Kita lihat kan berarti kan akumulasinya apa? Hari kedua dia harus sudah 80.000, 110.000, 40.000. Sampai hari ke-7 dia itu udah keluarin 230.000. Karena mereka tuh harus kembali dalam waktu 24 hari. Rentenir itu. Bandingkan kalau kita di Pangitang, tinggalkan Pangitang. Dia pinjam 100.000, hari pertama belum ada. Dia udah dipakai untuk belanja, beli modal dan sebagainya. Nanti hari ke-7 bantuannya akan datang. Ada yang ngasih 50.000. Kita bandingkan Pak. Ke masjid 50.000 pada hari ke-7, mereka rentenir 220.000. Bedanya 180.000. Pada waktu hari 14, pekan kedua, mereka karantina membayar 440.000 Pak. Ke masjid bandnya baru balikin 100.000. Artinya apa? Ya ada potensi 340.000. Itu bisa dipakai ke macam-macam untuk belikan makanan lebih bergizi pada anaknya, bayar awal sekolah atau apa seperti kebutuhannya. Terus pada
pekan ketiga mereka rencananya tahun 50.000 lunasin. Ini PBJ belum lunas Pak, dia baru 3 kali angsuran. Artinya apa? Bedanya 50.000 nih. Pinjaman 50.000 pada minggu ketiga itu 50.000 savingnya. Inilah yang membuat mereka insya Allah lebih berdaya jadinya. Tadi uang masjid gak hilang juga, mereka balikin kan. Pada waktu balik ke pekan ke-10 atau minggu ke-10. Nah ini sama juga nih, waktu pas makan bisa lagi kalau dia pinjaman 1 juta, kalau pinjam 1,5 juta dan sebagainya. Ya. Jadi ini sebagai pengantar, nanti ada video khusus untuk Bang Iva bagaimana kita lakukan survei ke mereka, kita lakukan pembinaan, kita support infrastrukturnya, alat-alat produksinya mereka, supaya mereka lebih berdaya. Jadi mereka satu riba itu sendiri sudah haram, kita terlibat di dalamnya bukan sebagai penyedia rentenir, itu pun juga dosa juga kan. Kalau riba itu kan uang beri ribanya, dosa yang menerima riba juga dosa. Makanya ini masjid insya Allah mari kita bersama-sama. Memang akan jahat sekali ya dari retakanannya akhirnya kita menyadari. Mungkin kalau cuma lihat utang ini nggak berasa, tapi begitu kita tuliskan sumpah bedanya besar sekali. Itu Mas Dodi untuk pengantar sebelum kita video. Nanti ke selanjutnya mungkin ada tanya jawab, kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ibu siapa nih? Ibu Rodia. Ibu Rodia itu susahnya apa Bu? Online program Bank Info ya Bu? Gimana Ibu kesan-kesannya? Kesan-kesannya itu sangat membantu sekali bagi kita yang berusaha kecil yang sangat membutuhkan modal ya itu dibantu dengan adanya Bank Info. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ibu siapa nih? Ibu boleh tahu jenis usahanya apa? Ibu mengikuti program Bank Info ya? Iya. Gimana nih Bu kesan-kesannya? Alhamdulillah ya, dengan adanya Bank Info kita bisa dibantu dalam permodalan ya. Bayarnya juga ringan karena kecil ya selama 20 tahun. Semoga kedepannya makin maju. Oh ya, benar salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau memperkenalkan salah satu dari sahabat infak MLBJ. Kali ini kita akan menghampiri salah satu sahabat infak. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa? Sebagai sahabat infak ya Bu. Usahanya kan Ibu? Ini dagang cicil-cicil, apa itu Ibu udah berapa lama nih Bu punya bantuan dari program Bank Infak? 3 tahun. Kesannya gimana nih Bu dengan program Bank Infak ini? Alhamdulillah bisa nambah modal, itu bisa diskes tuh. Bantu ya Bu, kemarin juga bantu. Kesannya gimana nih Bu dengan adanya program ini nih Bu? Mudah-mudahan makin terus ya programnya. Ada makin maju ya. Ibu juga usahanya makin lancar ya Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kali ini lagi bersama Ibu Syafayun Eva, Ketua dari Bank Infak Indonesia. Aku mau tanya sama Ibu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Infak adalah lembaga pemberdayaan umat yang bersifat gerakan sosial berprinsip sesuai syariat dan berasaskan cara menolong. Program Bank Infak itu ada penghimpunan dana infak, penyaluran pinjaman tanpa riba, dan pemberdayaan. Pinjaman yang diberikan kepada sahabat infak adalah pinjaman yang menggunakan hak akad, yaitu pembayarannya diangsur tanpa dikenakan bunga atau margin, sehingga sahabat infak terbebaskan dari bunga dan terbebaskan dari pinjaman keliling atau pinjaman online. Syarat Bank Infak Indonesia itu adalah mustahik, mempunyai taklim, kelompok taklim, mempunyai usaha UMKM ya. Proses penyaluran Bank Infak mulai dengan survei yang dilakukan oleh surveyor kepada sahabat infak yang memerlukan modal usaha. Jadi dilakukan survei dulu kepada mereka, difoto, dikumpulkan data-datanya. Setelah itu kita lakukan review terhadap survei yang telah dilakukan oleh surveyor tersebut. Setelah selesai reviewnya oke, kita mengajukan pencairan dana kepada pengurus untuk penyaluran yang akan dilaksanakan pada hari H. Proses penyaluran itu sendiri diawali dengan pembacaan akad oleh seluruh kelompok sahabat infak, kemudian dilakukan penyerahan uang kepada masing-masing sahabat infak dan kelompok taklim. Alhamdulillah, selain sahabat infak menerima pinjaman dari MRBJ, mereka juga mendapatkan edukasi lainnya seperti training memasak, training membuat sabun, entrepreneurship, dan training online serta training packaging yang selama ini telah dilaksanakan kepada sahabat infak MRBJ. Berikut data faktanya, ada 3.417 UMKM di Indonesia, ada 802 kelompok majelis taklim, ada 77 kelompok berkah di tahun 2022 dan 78 kelompok berkah di tahun 2023. Total 155 kelompok berkah yang sudah disalurkan. Semoga program ini dapat membantu para UMKM dan dapat berkembang menjadi pengalaman yang baik yang bisa dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada 2 video dan tadi ada penjelasan dari Pak Pras. Mungkin sesi berikutnya adalah tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada tanya sekarang. Dua pertanyaan dulu ya. Dua penanya. Bisa. Jadi ketika kita scan ada QR code-nya, di komputer keluar data mereka, cuma di mana, foto dan sebagainya, keluarganya, kerjanya apa, organisasi. Ya, enggak bisa tapi organisasi. Saya nggak bisa komputer mulai canggih. Makanya suka pakai komputer saya. Iya. Di halaman depan ada. Tadi ada di tadi sudah. Ya ini organisasi juga berkembang dari Pak. Kita kalau bicara organisasi mungkin di bulan 2017. Sebelum itu memang ada istilah DKM. Karena pada waktu itu yayasannya adalah Yayasan Pengembang, Yayasan Amal Jaya. Pengembangnya adalah Bintaro Jaya Property. Jadi yayasannya ada di pengembang, terus di sini ada perwakilan sebelah DKM, kursi operasional, untuk sholat, dan sebagainya. Nah begitu kami punya yayasan sendiri tahun 2017 itu dari jamaah, kita keluarkan, memahami dan sebagainya. Jadi Yayasan MRBJ Tangerang Selatan. Nah DKM itu adalah kepanjangan adalah Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi bukan kami nganggapnya ya itu istilah Dewan Orang Masjid, bukan suatu lembaga. Terus gimana? Ya bagaimana kita merelasikan orang masjidnya? Yayasan inilah tugasnya dengan semua komponen yang ada di dalamnya inilah yang harus tugas memakmurkan masjid. Jadi ada pembina, ada dewan syariah, pengawas dan ada pengurus ini yang warna hijau tua ini. Inilah yang ada semua
merealisasikan visi misinya. Kami kan punya visi misi dan objektif dari yayasan yang membawahi masjid ini. Nah, di sini misalnya kalau pada umumnya orang menyebutnya bahwa DKM itu di dakwah, memang ngurusin ada masyarakat tadi, ngurusin untuk ustadz selama imam, sholat dan sebagainya. Nah, ini bagian dari yayasan, bukan dari sehingga apa? Centralize satu bendahara atau satu ini akan jadi fasilitator untuk semua kegiatan ini semua. Karena yang terjadi sebetulnya, saya tidak mengatakan lebih baik, kalau yang semua ada konsekuensinya. Yang terjadi adalah ada beberapa masjid datang ke kami, sharing gitu, yang datang DKM-nya. Cerita, pada waktu pandemi, dia nggak bisa bayar manggur, nggak bisa untuk beli obat untuk cleaning toilet, tempat duduk dan sebagainya. Kita ke yayasan. Biasanya bilang, kan ini uang yayasan bukan untuk masjid, ini untuk biaya sekolah, bukan yayasan ke sekolah. Jadi akhirnya apa? Terjadi kelas, padahal di dalam satu masjid. Ini namanya. Kalau nanti yayasan, lah nanti pertanggung jawabannya mereka punya pertanggung jawab sendiri. Demikian juga pada waktu sebelum pandemi, DKM-nya banyak uangnya dari keterangan dari semua sebagainya. Biasanya mau bikin sekolah pada waktu itu, minta modal ke DKM. Oh, ini bukan untuk bantu sekolah, ini untuk urusi masjid, kebersihan, bantu angkut dan sebagainya banyak juga. Nah ini kadang-kadang ujiannya di situ gitu. Nah kalau menurut kami, pengalaman kami bukan di sini nggak ada isu, ada karena kan sebelumnya juga ada DKM. Pada waktu yayasannya ada di pengembang. Namun kita butuhkan DKM ini karena pihak pengembang nggak tiap hari ke sini. Mungkin sepekan sekali juga kalau sini sehingga butuh satu perwakilan DKM yang ngurusin hari-hari. Nah sekarang udah punya yayasan sendiri dari jamaah dan sebagainya, ada organisasinya, ada mengelola pendidikan, ada mengelola penghimpunan siswa, ada distribusi, ada perencanaan pengembangan, ada kolaborasi. Ya mereka bertugas itu memakmurkan masjid dengan fungsinya masing-masing. Itu dari aspek organisasi. Ini di bawahnya ada lagi kecil-kecil, disebutnya kelompok kerja. Ada yang ngurusin PHBI, Peringatan Hari Besar Islam, ada yang ngurusin mengenai kurikulum. Karena kami kan majelis ilmunya itu berbasis kitab. Jadi kita bagi-bagi supaya terkomunikasi. Nanti jangan sampai hari Senin hari Rabu sama. Loh, ini ustadznya beda tapi matanya sama. Kalau toharoh lagi dengan ustadz yang berbeda. Jamaah kan, ini jamaahnya di kompleks tapi warga dari mulai Aceh sampai Papua ada di sini gitu. Jadi kritis-kritis, orang Makassar. Jadi pengurus bisa digoreng nih kalau ini ceramahnya sama aja, baru beda 2 hari yang beda ustadz. Jadi organisasinya DKM inilah dalam konteks pelatihan Dewan Kemakmuran Masjid yayasan itu. Terus berikutnya kalau di masjid kami itu kan yang paling dominan adalah ketua takmir. Ya. Posisi ketua takmir itu apakah ketua umum itu kah atau di bawahnya yang ada ketua pilar-pilar itu? Ketua takmir ya biasanya juga ketua umum di sini. Ini kan kalau di satu perusahaan itu mungkin lihatnya eksekutifnya sebenarnya. Pelaksana harian operasional masjid itu di sini. Jadi sebenarnya perannya hampir sama ketua takmir, cuma ini organisasinya. Iya. Kalau selama yang kami ada di Jawa Timur itu kan ketua takmir itu pemangku kekuasaan masjid. Ya. Ah ya. Dan itu secara ekonomi, secara budaya itu beliau yang Ketua yayasan, Pak. ketua yayasan kalau di masjid kami. Ya, di sini ketua Ketua yayasan. Jadi berbeda. Nah, beda. Karena bagi kami ini organisasi ini hanya alat, bukan tujuan. Alat bagaimana mencapai DKM, mencapai Dewan Kemakmuran Masjid, mencapai kemakmuran masjid. Iya. Ini organisasi gabungan tiap hari, Pak. Iya. Organisasi ini waktu pertama kali hanya 6 orang. Ikutin yayasan, ketua, sekretaris, bendahara. Sekretaris ada 2, sekretaris 1, ada 2, bendahara 1, ada 2, ada wakil ketua. Tidak ada 6 orang. Tapi begitu berkembang, ada program data, ada pendidikan, ada yang harus diurus, ada ratusan santri yang harus diurus, ada guru yang harus digaji, bayar bulan dan sebagainya.
akhirnya orang kelola ini berubah pancasila. Jadi dari tadinya cuma 6 orang, lama jadi 12 orang, 2 kalinya. Nah, sekarang udah tambah lagi. Tergantung ininya, perkembangan mesinnya. Salah satu kuncinya itu keuangannya disentralisasi, Pak. Jangan kalau kami ya, untuk mempermudah distribusi dan monitoringnya, keuangannya itu di bendahara semua, bendahara yayasan. Tidak ada di DKM pegang uang kecilnya, nggak ada, semuanya dipusatkan. Kemudian kalau dari yang kemudian pada amali yang menentukan juga yayasan juga. Iya, semua Iya. yayasan di sini. Jadi Sentralisasi. nggak ada DKM pegang uang kotak, kecilnya nggak ada. Semua di yayasan. Mereka makan Masuk juga bendahara. patungan anggaran. Karena di kami, mohon maaf, itu kan ada 3 yang jalan itu dari pendidikan, kemudian dari kemasjidan, termasuk dari ekonomi. Masing-masing mempunyai bendahara sendiri-sendiri. Jadi memang selama ini jauh seperti itu. Dijadikan satu, Pak. Kalau mungkin ya. Bapak, sharing. Bapak tahu nggak jumlah rekening di masjid ini ada berapa? Kami punya 27 rekening, Pak. Tapi semua di bawah bendahara. 27 rekening. Satu. Itu rekening untuk pendidikan ada terpisah. Rekening muamalah terpisah, rekening untuk dakwah terpisah, rekening untuk wakaf terpisah, zakat terpisah, untuk anak yatim terpisah. Nah, jadi jangan sampai gini. Orang udah niat untuk nyumbang infak anak yatim, dimasukin rekening sama. Besok lupa, Pak, kemarin berapa yang nyumbangnya berapa? Masuk rekening anak yatim, jangan sampai rekening anak yatim kita pakai untuk misalnya gitu. Nanti kita nggak aman. Iya. Kita butuh banyak. Iya. Iya. Jadi ada itu untuk memudahkan itu. Iya. Jadi, tapi betul Pak Dita tadi. Bendahara satu, ialah yang akan mengalokasikan. Dia itu mengalokasikan itu kan. Karena kami tiap tahun kan ada rapat kerja, ini proposal anggaran dan sebagainya, banyak apa di sini. Jawab, Pak ya. Yes. Ya sudah, mungkin belum bisa diterapkan di Jawa Timur atau Iya, karakteristiknya beda Pak Pra. Karakteristiknya beda. Ya selama Bapak ada 3 bendahara tapi pun sahabat saya Pak itu juga Bapak juga. Saya bilang, organisasi itu alah, bukan tujuan. Kalau itu menyelesaikan masalah, itu kita baik. iya. Nggak usah di Jawa Timur, Pak. Di Tangsel juga ada. Misalnya di Pamulang itu juga ada. Ada yang kayak gitu, ada iya. seperti itu. DKM sendiri, yayasan sendiri. Kalau ekonomi yang tadi sebagai juga termasuk tanggung jawab penyelenggara. Iya. Ekonomi Semua ada di yayasan. Kebetulan ekonomi itu di kota langsung ke Pak Ketua ada BUMN. Ada usaha milik usaha milik masjid. Ya. Makan terus. Dia punya rekening sendiri juga kan? Iya, punya rekening tapi sendiri. di kota tetap di bendahara juga. Pak Dodi meskipun membina, profitabilitasnya gini, kualitasnya gini, tapi nggak wakil. Harus ke Pak Firdaus. Iya. Kita untuk belanja kopinya, untuk belanja untuk sayur dan sebagainya, harus ngajuin ke bendahara. Jadi semua terkontrol. Nanti pendapatan sana, penjualan minggu ini berapa sebagainya, masuk rekening. Ada di monitor Pak Firdaus. Terus tempo-tempo kita cek, kok ini bulan ini profitabilitasnya kok turun, kenapa? Harus dicek. Ada kontrol, Pak Firdaus punya staf namanya kontrol untuk cek profitabilitasnya seperti apa. Jadi ada fungsi keuangan, di samping atur administrasi supaya rapi ya, zakat, infak dan sebagainya, hati-hati. Itu juga memonitor profitabilitas untuk kegiatan muamalah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kriteria masjid dan bagaimana kalau seandainya sahabat infaknya itu kolaps. Ini Pak Doni boleh atau Pak Irwan? Kalau kriteria masjid itu mungkin Ustadz Boy Tirta yang bisa menjelaskan ya untuk antara masjid nasional, masjid penamaan itu ya. Kami gini, betul. Jadi memang ada masjid nasional. Panja masjid nasional gitu ya kan, masjid Istiqlal. Ada masjid kota kabupaten, ada ada masjid provinsi, negara, ya. ada masjid Kota kabupaten, kabupaten, sama masjid tingkat kecamatan. tingkat kecamatan, betul. Jadi Masjid Raya Bintaro Jaya ini sebenarnya kita juga Tingkat mempertanyakan dulu perihal ini. Waktu dapat DM itu bingung juga nih, karena kok nggak disasarkan ya sertifikatnya Iya. itu ya. Oh ternyata ini di Pemprov Banten.
satu sisi di Pemkot Tangerang Selatan, di Pak Wali Kota. Jadi kayaknya diperbutkan ya, istilahnya ya. Antara Pak Gubernur sama Pak Wali Kota. Iya. Kami kan tinggal terima aja ya, karena nama penamaan ini kan sudah di awal di tahun 97. Iya. Tapi akhirnya masuk ke kantor ke Wali Kota ya. Iya, masuk Wali Kota. Iya. Jadi sama dengan grouping itu kan terjadi setelah ini dinamakan Masjid Raya. Iya. Ya kan, Pak Boy? Iya. Grouping ini setelah kita menamakan diri kita Masjid Raya. Oke. Jadi kita bisa itu lebih dulu dari grouping ada Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Desa. Iya. Keduluan ini. Tapi kami pentingnya keberkahannya aja Pak. Keberkahannya. Iya. Keberkahan itu yang utama, terutama untuk mustahik yang sekeliling ini ya. Ini kan residensial ya, perumahan. Tapi di belakang ini kan banyak warga yang perlu bantuan. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang kolaps bagaimana gitu ya. Jadi gini, maka itu fungsi survei ini ibaratnya kayak di perbankan ya. Kalau semakin jelek banyak macetnya kan masalah uangnya nggak bisa berputar. Jadi pada saat dipilih itu memang surveyornya itu benar-benar ngecek bener ya di lapangan. Ditanya ke Pak RT-nya, tetangga kanan kiri bener nggak ada usahanya berapa tahun, itu dicek. Itu untuk menghindari macet, NPF ya. Gitu ya. Ya kemudian saya ini mantan banker ya, jadi diterapkan juga itu Pak Ustadz, sehingga alhamdulillah nih NPF-nya itu juga rendah ya, bahkan mendekati tahun ini. Mungkin ada sisa-sisa nih, ada walking client istilahnya ya, customer atau sahabatnya walking client itu yang mesti diwaspadai. Jadi memang harus dikunjungi, harus dicek. Ini ada 43 FT di 3 kecamatan yang digarap untuk mustahik ini. Mungkin Ustaz cukup penjelasannya ini. Jadi apa nggak lapar ya ini? Cukup ya. Baik, saya pikir cukup Pak tersebut pertanyaannya. Nanti sambil foto bersama, nanti kita ngopi-ngopi, ngetek dulu, ada nasi uduk. Insya Allah masih enak, insya Allah. Sebentar. Baik, kita foto bersama, tapi sebelum foto bersama dan diakhiri, mohon Ustaz Kiai Haji Arif untuk membacakan doa bersama. Mudah-mudahan ini mendapatkan sharingnya ya. Nanti saya udah share nomor HP saya di Ustaz Samsul. Nanti kalau mau kontak nanya-nanya hal yang lain dipersilakan. Kiai Arif dipersilakan. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa wan nasr haqqi bil haqqi wa la ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi bi qadarin azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أموالنا ورزقنا يا فتاح يا قهار يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الحول الأحول حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas nama pengurus. Kami mohon maaf apabila ada dalam sambutan, penyajian, ada yang kurang berkenan, sampai pindah-pindah tempat ini ya. Jadi sebenarnya kami punya ruang meeting itu ada 4. Tapi yang besar itu di RSG ini dipakai tadi untuk hitanan. Terus ada ruang kreatif hub, itu ada co-working space, itu juga kalau 100 orang insya Allah muat juga, tapi dipakai bimbingan belajar. Jadi mohon maaf kalau tadi pindah-pindah ya. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa kembali lain waktu. Semoga silaturahim ini bisa tetap jalin. Mungkin ada penutup atau kita baik kita ada baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.